Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Kepala yang Berdarah, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Apakah kita merasa kasihan kepada Allah? Itu terbalik. Justru Allah yang menaruh kasihan kepada kita. Allah kuat, kita lemah. Yang kuat merasa iba kepada yang lemah, bukan kebalikannya. Apa perlunya kita merasa kasihan kepada Allah? Akan tetapi Bernard de Clairvaux berpendapat lain. Menurut dia, kita perlu belajar berempati kepada Allah. Sebelum membahas keyakinan itu, sepintas kita lihat dulu siapa Clairvaux itu. Bernard de Clairvaux yang hidup di tahun 1091 sampai 1153 adalah putra keturunan bangsawan Burgondia yang menjadi biarawan. Oleh karena kecakapannya, ia diangkat sebagai kepala biro Ordo Cistercien di Perancis. Ia bergaya hidup asket, yaitu menjauhi keramaian, kesenangan, dan kekayaan. Jadwal hidup sehari-harinya sangat berdisiplin sehingga bisa menulis puluhan buku teologi, baik yang bersifat akademik maupun rohani populer. Semua bukunya bertema kedekatan dengan gaya hidup Kristus, yaitu keserdanaan dan ketekunan berkarya. Dengan tangan dinginnya, ragam sastra prosa tersaji bagaikan puisi. Banyak orang termasuk juga Sri Paus menyukai buku-buku Clairvaux. Tulisan Clairvaux menjadi daya tarik sebagai banyak orang untuk masuk ke biaranya. Tiap tahun ratusan orang mengikuti seleksi ketat untuk belajar di biaranya. Begitu banyaknya peminat sehingga biara itu membuka cabang di 160 tempat. Seorang mantan muridnya menjadi Paus Eugenius ketiga. Buku-buku Clairvaux yang akademik tidak diacu dalam bab ini karena isinya isu teologis yang rumit. Misalnya, apa Allah bisa disebut adil jika dosa manusia diampuni begitu saja melalui penebusan? Apa anugerah Allah selaras dengan kenyataan bahwa Allah juga memberi kepada manusia kehendak sendiri untuk mengabaikan anugerah itu? Apa prestasi seorang buah karunia Allah ataukah buah kerja keras orang yang bersangkutan? Clairvaux juga menulis buku-buku rohani populer dalam arti menjangkau populis, yaitu masyarakat dari berbagai lapisan. Variasi pokok bahasanya luas. Salah satu pokoknya adalah swakritik terhadap gereja karena terlalu mementingkan lembaga dan organisasi. Juga swakritik terhadap para rohaniawan termasuk Sri Paus. Clairvaux mengecam mereka karena mengenakan jubah yang megah dan mahal dengan ornamen ini itu. Tulisnya, apakah Kristus memakai jubah megah dan mahal? Apa pula perlunya memakai ornamen? Ketika para rohaniawan termasuk Sri Paulus, Clairvaux mengingatkan tak ada racun yang lebih berbahaya daripada ambisi terselubung Anda untuk mendapat kedudukan gerejawi yang meminggirkan sesama rohaniawan. Banyak buku Clairvaux juga merupakan gema dari keyakinan spiritual mistik Agustinus 7 abad sebelumnya. Sebagai penganut teologi mistik, Clairvaux menulis, keliru jika kita menganggap Kristus sebagai raja dan kita rakyat, atau Kristus sebagai panglima dan kita itu laskarnya. Bukan begitu hubungan Kristus dengan kita.
Kristus adalah mempelai lelaki dan kita mempelai perempuannya. Dalam cinta kedua orang itu menjadi satu tubuh. Allah dan manusia menyatu secara fisik dan psikis. Allah dan manusia larut dalam intimasi sehingga keduanya saling merasakan kehadiran masing-masing. Dalam penghayatan mistiknya itu, Clairvaux menulis apa yang kemudian diubah menjadi lirik nyanyian di Kidung Jemaat 170. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut kukagumi, terima hormatku. Perhatikan bagaimana perasaan Kristus dan perasaan kita dipertemukan dalam verba, adverbia, dan adjektiva berdarah, tertunduk sedih, sengsara, pedih, hina, kagum, dan hormat. Teks Latin tulisan Clairvaux ini sudah tidak ada sehingga namanya tercantum di Kidung Jemaat adalah Paul Genhardt yang mengubah teks Latin ke dalam bahasa Jerman pada tahun 1656. Baru pada tahun 1830 ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Di situ tercantum Ascribed to Bernhard of Clairvaux, artinya diyakini berasal dari tulisan Bernhard Clairvaux. Kata-kata yang ditulis Clairvaux yang menjadi lirik nyanyian itu merupakan buah pergumulan imannya tiap kali ia mempelajari alur atau jalinan peristiwa yang terjadi sepanjang hidup Yesus. Alur itu penuh dengan rupa-rupa derita, yakni dimusuhi, diejek, didengki, dicurigai, dibenci, dihina, difitnah, ditinggalkan, disingkirkan, dicap sesat, dimaki, dijebak, dicobai, diusir, dan lainnya. Penderitaan itu memuncak menjelang kematiannya. Di Matius pasal 27 ada perikop yang berjudul prajurit-prajurit mempermainkan Yesus. Tertulis, mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan kepalanya jubah ungu. Perbuatan ini jelas merupakan ejekan karena jubah ungu lazim dipakai para raja dalam upacara kebesaran. Lalu tertulis, mereka membuat sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya pada kepala Yesus. Kemudian mereka menaruh sebatang tongkat pada tangan kanannya, lalu berlutut di hadapannya dan mengejek dia. Mahkota di kepala dan tongkat di tangan kanan merupakan aksesoris upacara pada seorang raja. Apa yang kemudian terjadi dengan tongkat di tangan kanan Yesus itu? Tertulis, mereka meludahi dia dan mengambil tongkat itu, lalu memukul dia di kepalanya. Tongkat kayu setinggi tubuh orang dewasa itu dipukulkan ke ranting-ranting berduri yang melingkar di kepala Yesus. Dengan sendirinya duri-duri itu menancap dan melukai kepala, nyeri, sakit, dan pedih. Clairvaux merasa seakan-akan ranting-ranting duri itu melingkar di kepalanya. Lalu tiba-tiba ada orang yang memukul ranting-ranting duri itu dengan tongkat. Aduh, sakitnya, darah kental menetes di pelipis. Ia seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus. Maka ia pun mengasihani Kristus. Mengasihi berbeda dengan mengasihani. Akan tetapi dalam mengasihi terdapat unsur mengasihani. Dalam cinta ada iba dan empati. Clairvaux mengasihani Kristus. Kepala Kristus berdarah, penuh dengan luka, pedih,
itu justru membuat Clairvaux semakin mengasihi Kristus. Berdirilah, Clairvaux, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat mempelajari tentang kepala yang berdarah. Begitu menderitanya Bapa Surgawi yang telah mati bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik dan mengasihi kami. Amin.